Salam menjual-jual. Nah, di Bapak Turara Sininas, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya pemirsa. Hari ini pemirsa, saya mau bagi tahu kalian siapa sebenarnya pencuri di kebun saya. Saya udah kenal orangnya, udah cam banget. Salah kalau orangnya lah memang agak famous, memang dia mencuri di sini. Tapi ini bukan hanya satu kebun saya ya, kebun baru, kebun saya yang saya beli pun still ada pencurinya pemirsa. Ngeri kan pemirsa? Ada satu berita yang kalau saya sampaikan kepada kalian pasti kalian emosi. Betul. Jadi ini itu ketahuannya waktu kemarin itu suami saya panen hari Kamis. Kalau kalian tengok videonya itu, ada video suami saya pulang hari Kamis itu. Mungkin saya upload videonya hari Kamis atau hari Jumat gitu. Dia pulang dari ladang panen itu kebun kami yang selalu dicuri orang. Saya bilang kan kita udah buat jadwal panennya itu hari Kamis. Kamis ini, Kamis minggu sekali lagi gitu. Jadi suami saya pergi ke ladang itu pemirsa. Mula-mula suami saya pergi, dia mau tengok berapa kilo timbangan sawit gitu. Jadi pas dia pulang, dia bilang sama saya, kalau kalian perasan video kami yang ada selalu kita ngambil kemiri, saya pernah tunjukkan kepada kalian yang di situ tuh ada lengkuas lebar, tahu lengkuas. Dan suami saya juga disisakannya area lengkuas itu tuh dia nggak semprot. Kalau kalian perasan lah, lengkuas itu berada di bawah. Kan di bagian bawah juga ada satu pokok kemiri itu. Sampingnya itu ada pokok lengkuas. Tempat kami dulu ngambil hadiah dulu selalu pemirsa. Ada kalian ingat tak? Jadi pas suami saya ke ladang, dia tengok orang panen, dia nampak lengkuas itu sudah habis. Sudah habis dibongkar pemirsa. Kalian tahu berapa kali suami saya nanya toge-toge lengkuas untuk beli lengkuas itu. Sampai dia datangi ke Namukur dari toge lengkuas yang mau bongkar lengkuas. Sampai kemarin ada yang ke rumah katanya, di mana ladangnya Bang, antar saya ke kebun biar saya bongkar. 1 kilonya 700 pemirsa lengkuas itu. Karena memang jadi gini pemirsa, kebun itu dulu kami beli, di dalamnya itu memang udah ada lengkuas, ada halia pemirsa. Udah sesuai perjanjian, setelah lunas kita bayar kebun itu, apa yang ada di dalam tanah itu tuh udah punya kita. Bukannya kita beli tanah sama pokok sawitnya aja, enggak. Semua yang ada di dalamnya itu sebenarnya udah punya kami gitu pemirsa. Cuman kemarin si tuan kebun ini bilangnya mau diambilnya lagi halia itu, mau untuk bibit, mau ditanamnya katanya. Ya udah nggak apa-apa kita bilang pemirsa. Cuman yang nggak masuk akal itu lengkuas ini tadi pemirsa. Rupanya pemirsa, siapa yang ngambil kalian tahu? Pemilik pertama tanah yang kami beli itu pemirsa. Dia dulu yang nanam, udah hampir 2 tahun saya beli kebun itu. Berani dia ambil orang, dia tanya orang, dia bilang, kalian bongkar lengkuas di kebun ini, kebun saya katanya gitu pemirsa. Jadi datang yang toge lengkuas ini tadi, dibongkarnya lah ke ladang, dapatnya 7 guni pemirsa. Bayangkan lengkuas 7 guni udah berapa duitnya pemirsa, kali 700. Terus pas suami saya ke ladang nampaknya udah bongkar semua, didatanginya orang ini. Katanya siapa yang ambil lengkuas di kebun saya, kata suami saya kan. Jadi katanya nggak tahu katanya. Mana boleh tak tahu, mana orang itu tahu di kebun saya ada lengkuas. Kalau bukan you yang bagi tahu, kata suami saya gitu. Dia bilang nggak tahu las katanya. Iya saya suruh, dapat entah berapa ratus ribu katanya gitulah pemirsa. Coba kalian di posisi saya pemirsa. Kalau saya sebenarnya pemirsa, kalau saya cerita seperti ini kalian pikir saya mengaibkan keluarga? Enggak. Kalau saya mau mengaibkannya pemirsa, saya boleh bagi tahu kepada kalian siapa orangnya pemirsa. Cuman ada rasa sakit hati di hati saya tahu. Kenapa? Karena itu tuh udah kebun saya gitu. Saya bayar lunas. Padahal kemarin kita bilang tuh kurang uangnya kan, 80 juta lagi kemarin kan. Kita bilang perjanjian sih sebenarnya memang sebulan lagi. Cuman dia bayar karena dia perlu duit pemirsa. Kita habis jual kemarin simpanan emas kita pemirsa. Pas dia minta juga kita langsung bayar gitu. Tapi kok pas udah di tangan kita, kenapa masih dibuat seperti kebun sendiri, betul tak? Sampai dia suruh orang masuk ke kebun ngambil lengkuas itu. Bayangkan kalau kalian di posisi kami. Makanya saya pun heran pemirsa, hampir semua kebun saya seperti itu. Dan kebanyakan yang ngambilnya itu siapa tahu? Saudara pun saya bilang tuh agak jauh lah, bukan saudara dekat, tapi saudara sekampung. Bayangkan pemirsa. Kalau saya mau mengaibkan orang, saya spill orangnya kalian semua tahu, tapi itulah. Saya masih tahan
Saya curhat sama Bi Tengah, katanya kau datangi. Kalau saya bilang jangan kalian masuk ke kebun saya, kalian bilang saya sombong katanya. Kalau nggak saya nasihati, nggak saya warning, kalian suka-suka masuk kebun macam itu kau bilang, kata Bi Tengah. Tapi saya diamkan, walaupun saya tahu orangnya, saya still buat perangai macam biasa, saya sembang macam biasa juga pemirsa. Tahu? Memang betul-betul terus. Kebun yang pertama kami beli pun seperti itu pemirsa. Apa ada tuh dia ambil, dia buat macam kebun dia di sendiri. Ada pisang-pisang dia ambil, ada sawit-sawit dia ambil. Jadi begitulah dia pemirsa. Sebenarnya lama saya mau up, cuman saya pikir lagi nanti orang pikir lebih-lebih. Cuman kalian tahu tak pemirsa, kadang-kadang saya ada cerita juga sih sama mama saya, sama adik ipar saya. Cuman ya mungkin dia nggak tahu, yang saya tahu dia yang nyuruh orang masuk ke kebun itu. Kalau saya oke lah, saya diam. Tapi kan kena pikir juga perasaan suami saya. Gimana perasaan kamu ketika gara-gara kamu saya dengan suami saya berantem gitu. Berapalah uang lengkuas itu tadi gitu. Seandainya dia bilang, Nani itu di kebun ada lengkuas, nggak ada uangku, bisa aku bongkar. Apa saya mau bilang? Pasti saya cakap bongkar. Nanti kan belikan rokok Bapak Lasmi, udah. Ini taunya dia kita nggak ke ladang, masukkannya orang, bongkarnya lengkuas habis. Udah dibongkar, udah dimakannya duitnya, udah dijudikannya dari malam sampai pagi. Kita tanya baru dia mengaku, itu pun dia nggak bilang karena udah ketahuan baru dia mengaku. Ngeri kan pemirsa? Kebun saya yang di sini pun seperti itu. Nangka siapa yang ambil sudah saya tahu. Dijualnya pemirsa 1 kilo 6.000, di kulitnya diambilnya semua. Kan nangka sekarang pun mahal pemirsa. Yang pencuri di kebun saya yang baru saya ini, yang kami panen semalam, 3 orang mama-mama datang bawa parang pemirsa. Dia datang masuk ke dalam, dia curi mana-mana yang udah jatuhan biji dia ambil. Terus yang pokok kecil yang dia orang sampai, dia orang panjat, dia orang potong pakai parang. Kalian tahu ada tuh beberapa pokok dia dodos, dia panen buahnya gitu, dia potong tapi dia tinggalkan di atas pokok, dia nggak turunkan. Nanti mungkin mereka akan datang 3-4 hari lagi, udah gugur semua, baru dia orang kutip macam brondol. Padahal tahu kalian pemirsa, dia panen di atas sawit. Coba kalian bayangkan di posisi saya, kita setengah mati ngumpulin duit beli kebun, hasilnya malah orang lain yang menikmati, ya kan? Di sini justru yang punya kebun 2 minggu sekali panen, yang nggak punya kebun hampir tiap hari jual sawit. Begitulah dia pemirsa. Makanya saya bersihkan kebun yang ini, karena kalau nggak dibersihkan percuma aja. Walaupun kata yang punya kebun, kalian yang ngambil sampai laku, katanya kalau nggak dibersihkan pasti akan orang pergi juga ke dalam curi. Makanya kita bersihkan. Itu sebenarnya pemirsa. Bagaimana menurut kalian manusia-manusia di sekitar saya ini? Betul-betul toksik semuanya pemirsa, sangat-sangat toksik. Jumpa lagi di video Kak Sri berikutnya. Bye bye.